Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan kisah perjalanan dari Kim Poi. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Kodam Pendamping Sang Pemabuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah tempat dengan lingkup pepohonan besar nan rindang masih terasa bagaimana hawa anginnya berembus mengusap tengkuk. Gelap dan sunyi, kadangkala hanya terdengar suara binatang-binatang yang jarang masuk ke desa, seperti burung kedasi. Begitu pula ingatanku segera terbawa ketika sebulan lalu aku pergi bersama Om Jais, tentu untuk sesuatu yang penting baginya. Aku sebut tempat itu sebagai hutan terlarang, sebenarnya bukan tanpa tujuan. Hutan tersebut juga memiliki nama yang sebenarnya. Namun setelah Om Jais, aku enggan membicarakan hutan tersebut kepada siapa saja karena tahu apa yang ada di dalam sana. Akan berbahaya jika banyak orang yang mengetahui serta berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya. Seperti Om Jais. Terpaku dengan keresahan tentang hutan itu, aku sampai lupa kalau hari semakin gelap. Kupandangi sebuah jam dinding yang menempel di sudut ruangan rumah Om Jais. Sudah hampir maghrib, kataku sembari beranjak. Aku sudah banyak berbincang dengan Mbah Gendir mengenai kondisi Om Jais, juga tentang rencana untuk mengembalikan batu itu pada tempatnya. Setelah kurasa cukup, aku berpamitan pada semua yang ada di sana, termasuk Mbah Gendir dan Azizul. Di jalan hari semakin gelap. Lampu-lampu yang menerangi trotoar juga sudah dinyalakan. Aku berlari mengejar waktu, tidak ingin terlambat berangkat ke surau sebelum adzan maghrib. Sesampainya di rumah aku bersiap, membersihkan diri juga mengenakan pakaian yang rapi, sarung yang sudah bersih tersampir pada pundak. Kini hatiku merasa lebih lega ketika terdengar suara azan yang menggema. Tanpa berlama-lama langkah kaki ini kembali menyusuri jalanan desa menuju sebuah surau. Nikmat ibadah berhasil menyentuh kembali hati yang sudah lama melupakan Sang Pencipta. Di hadapan sebuah kitab suci Al-Quran, aku kembali melantangkan suara untuk membaca. Sampai tidak terasa bagaimana air mata berhasil menetes begitu saja. Aku merasa terbawa pada masa kecil yang ceria, setiap hari rajin ibadah serta mengaji. Tidak hanya itu, tapi juga sopan dan senang menolong. Namun semua berubah ketika musibah menimpa, begitu berat karena harus kehilangan orang tua dan juga ketiga adikku. Sejak mereka meninggal, aku suka jadi mabuk-mabukan, ke surau jarang, bahkan sudah tidak pernah. Apalagi saat aku bertemu teman-teman di SMA yang juga sama nakalnya. Aku segera menutup Al-Quran yang selesai kubaca, sembari memanjatkan doa, menengadahkan tangan juga memohon kepadanya. Ekor mataku yang basah segera melirik sebuah gelang yang terikat di pergelangan tangan kiri. Aku ingat betul dari siapa gelang itu kudapat. Seorang kakek tua yang mengatakan bahwa aku harus kembali seperti dulu yang rajin ibadah dan menolong sesama. Kalimat darinya selalu membekas di hati dan pikiran. Begitulah, aku merasa bahwa ini saat yang tepat untuk berubah selagi masih memiliki kesempatan. Aku ingin kembali ke jalan yang benar sebagaimana dahulu aku senantiasa mengingat Sang Pencipta. Hari yang ditunggu tiba. Di dalam kamar aku masih sibuk mengemas apa saja yang harus dibawa. Sebotol minum, pakaian ganti, juga sebuah benda keramat yang sekiranya akan membantu. Semua sudah beres. Aku menutup ransel yang penuh dengan barang bawaanku. Tidak menunggu lama aku kembali ke rumah Azizul sesuai rencana awal dengan Mbah Gendir. Cahaya matahari mulai tampak merayu. Tetapi pagi hari tidak terlalu melelahkan untuk berjalan meski cukup lama sampai aku tiba di rumah Om Jais. Dari kejauhan, gerbang rumah Om Jais sudah terbuka. Di halamannya sebuah mobil mewah terparkir bersama beberapa murid Mbah Gendir. Aku pun bergegas menghampiri Mbah Gendir dan berdiri bersama Azizul di samping mobil. Setelah langkahku tiba, aku bisa mengira-ngira mobil tersebut akan diisi dengan siapa saja. Ada 3 murid Mbah Gendir dan juga 2 murid Om Jais. Zul,
Aku menyapa Azizul yang langsung menoleh kepada aku. Kemudian mencium tangan Mbah Gendir yang menyambut dengan senyuman ramah. Aku sedikit terheran-heran menatap beberapa murid Mbah Gendir dan Om Jais sudah siap di dalam mobil. "Mbah, apa mereka bakal ikut ke alas?" tanyaku seraya berbisik pada Mbah Gendir. "Nanti kamu tahu sendiri, ayo masuk." "Zul," aku menoleh pada Azizul sambil garuk kepala dan sepertinya ia paham maksudku. Azizul segera mendorong aku agar masuk ke dalam. "Sudah ikut saja, hati-hati boy." Bersama orang-orang yang tidak aku kenal, kami duduk saling berhimpitan. Di sisi kananku ada Mbah Gendir dan di sisi kiriku ada murid Om Jais. Selang beberapa saat mobil yang kami tumpangi akhirnya melaju. Deru suara mesin mobil mencoba menenangkan keresahanku. Sementara itu masih timbul pertanyaan kemana murid-murid ini akan pergi. Apakah ke tempat lain atau ikut bersama aku dan Mbah Gendir? Tetapi kebingungan itu segera terjawab setelah Mbah Gendir membuka suara. "Aku tidak ikut, turunkan di depan sana," tita Mbah Gendir sambil menepuk-nepuk sopir yang fokus menyetir. Ketika mobil berhenti, Mbah Gendir segera menarik tanganku. Kami turun di tepi jalan yang dekat dengan hutan. Kita mau kemana, Mbah?" Mata Mbah Gendir yang sayu memastikan keadaan sekitar tidak ada orang berlalu lalang. "Ikut saja, kita harus singgah ke rumah seseorang sebelum berangkat ke alas." Kakek tua itu membawaku sampai di pemukiman, tepatnya sebuah desa. Di sana Mbah Gendir mengajakku berkunjung ke rumah seseorang. Tidak jauh dari tempat pemberhentian kami, rumah yang sangat sederhana bersanding dengan sisi-sisi hutan belantara. Kami disambut ramah oleh pemilik rumah, seorang kakek tua berjenggot putih panjang, usianya tidak jauh dari Mbah Gendir. Ia mempersilahkan kami duduk bersama dengan 3 cangkir teh hangat yang dihidangkan. Sedari tadi, tatap mata kakek tua tersebut mengarah pada benda yang mengikat pergelangan tanganku. "Kau Arya, dan gelang itu." Aku terdiam sambil memandangi sebuah gelang bermanik bundar, berwarna coklat terang dan mengkilap yang aku dapat dari seseorang. Tanpa menyela, aku membiarkannya untuk berbicara. "Kau dapat dari Mbah Reso, betul?" "Panggil aku Mbah Muhtar. Aku sudah tahu dari Reso kalau dia yang memberikanmu gelang itu." Aku mengangguk saja, tidak menyangka kalau kakek tua yang ada di hadapanku tahu tentang aku dan Mbah Reso. Kemudian tidak ada pertanyaan lagi yang keluar dari Mbah Muhtar. Ia asik berbincang dengan Mbah Gendir sekarang. Panjang lebar Mbah Gendir menjelaskan niat kami untuk pergi ke suatu tempat yang tidak jauh untuk ditempuh. Lalu aku menatap Mbah Muhtar seolah tahu apa yang akan kami lakukan di sana. "Malam hari saja, kan nanti malam Jumat." Mbah Muhtar menyarankan kami untuk pergi di malam hari. Aku tahu mengapa ia menyarankan kami untuk pergi malam hari. Aku tidak tahu juga siapa kakek tua ini, namun saran tersebut segera dibalas dengan lirikan mata Mbah Gendir yang mengarah kepadaku. Aku kikuk. Tidak ada pilihan lain juga kalau menurut Mbah Muhtar itu yang terbaik. "Baiklah, kami pergi malam saja." Akhirnya Mbah Gendir mengiyakan. Lalu kami akan berangkat saat malam tiba, tepatnya setelah Isya. Kami memutuskan untuk menempuh dengan berjalan kaki, kembali bersama 3 murid Mbah Gendir dan 2 murid Om Jais tentunya. Mengingat medan yang dilewati terlalu sulit jika menggunakan kendaraan, maka akan membutuhkan waktu lama dibanding saat berjalan. Sepanjang perjalanan tidak ada suara yang keluar dari kami, sama-sama merenung dengan pikiran pribadi. Aku tidak tahu apa yang tengah dipikirkan Mbah Gendir. Berulang kali ia hanya menoleh, memperhatikan hutan yang menghimpit jalan kami. Namun suara-suara jangkrik yang menemani sekarang terdengar berisik, mengganggu pikiranku yang sedang berkecamuk. Sedari tadi aku melempar kerikil-kerikil kecil yang tergeletak sepanjang jalan. Terkadang aku berdesis pelan, tidak berani mengoceh di samping Mbah Gendir. Gelapnya malam serta jalanan yang terasa tidak berujung, sama halnya pikiran yang tidak berhenti tertuju pada niatku kemarin. Begitu pula dalam hati, aku meracau. Niat untuk aktif sekolah kini terhalang lagi karena perjalanan kami. Tidak lama setelahnya fokusku berpindah pada gubuk yang berdiri di ujung sana. Sebuah lampu kuning menyorot tempat yang kurasa nyaman untuk berteduh. "Ayo, mampir ke sana, kita istirahat sejenak." Istirahat? Kami segera menyusul. Hatiku bergejolak senang, Mbah Gendir seolah mendengar batinku. Sebuah tikar segera digelar bersama kami yang mulai duduk melingkar. Kulihat seraut wajah senang dari murid-murid yang ikut bersama Mbah Gendir.
Kami segera menghabiskan makanan yang dibawa. Sambil duduk bersantai, di sisi lain beberapa murid Mbak Gendir sedang menghabiskan rokoknya. Namun ada sesuatu yang harus dihabiskan lagi di alam ini. Sesuatu yang tidak tertahan. Aku beranjak, buru-buru memakai sendal. "Mbah, saya izin buang air kecil dulu di belakang, tidak tahan." Lalu berlari terbirit-birit hendak menuntaskan hajat di sungai di belakang gubuk. Deru suara air sungai terdengar kencang seolah ingin memecah bebatuan. Disusul dengan desir angin yang menghempas pepohonan membuat aku merinding di seluruh badan. Sambil menuntaskan hajat, aku melihat sebuah jaring yang menghambur di dekat bebatuan sungai. Jaring itu tampak rusak seperti disengaja. Bukan karena terlalu lama terendam di dalam air, sebab aku yakin jaring itu tampaknya masih sering digunakan. Kenapa bisa rusak parah gini ya? Aku bergumam sendiri sambil mendekati air sungai yang sekarang tampak lebih tenang, malah muncul gelembung-gelembung yang bergerak di dekat jaring. Betapa terkejutnya aku ketika benar-benar dekat dengan jaring tersebut. Sebuah makhluk mengerikan muncul dari dalam air yang bergelumbung tadi. Aku segera berjalan menjauh sebisaku, walau berkali-kali terpeleset batu yang berlumut. Sementara makhluk itu terus mengejar, wujudnya mengerikan, matanya berapi, rambutnya lebat, dan memiliki jenggot yang sangat panjang. Aku menduga makhluk itu berdiam lama di sana, sepertinya juga merusak jaring atau bahkan memakan seseorang yang tengah memancing. Bisa aku pastikan dari cara ia menyerang dan mengejar. Sampai aku terpeleset terjatuh, ia tetap ganas mendekat. "Siapa kamu? Cepat pergi!" Aku mencoba menggertak makhluk yang tidak punya belas kasihan pada seseorang. Setelah beberapa kali terpeleset, kini kakiku tidak bisa lagi menopang terlalu lama. Mungkin saja terluka. Tepat selangkah lagi ke tepi, aku terjatuh sedangkan makhluk mengerikan itu kini ada di hadapanku. Ketakutan segera menjalar. Aku hanya bisa memejamkan mata, kemudian membiarkan tubuhku akan hanyut atau dimakan makhluk tersebut. Namun seketika aku merasa sebuah cengkraman yang mendarat pada kaki tiba-tiba saja lepas. Makhluk itu terhempas dengan suara yang nyaring. Ia berteriak kesakitan. Mataku segera melotot. Gelang yang terikat pada pergelangan tangan kini bersinar terang. Kemudian berangsur-angsur membentuk tombak besar yang menghujam makhluk tersebut. Ia kesakitan dengan tubuhnya yang semakin terhempas. Ajaib. Kini aku berjalan maju. Cahaya dari gelang berhasil menyerang sampai makhluk tersebut keluar dari sungai. Ketika aku mendekat, makhluk itu mulai melemah karena keluar dari habitatnya. Ia melompat-lompat di darat seperti ikan kepanasan. Tubuh besarnya yang bersisik kini mengering, rontok. Entah bagaimana caranya, makhluk itu kini berubah. Sesaat ia kejang-kejang, lalu memuntahkan sebuah ikan berduri tajam, hitam dan berlendir. Aku memberanikan diri untuk mendekat. Kamu kesakitan?" Aku menjulurkan tangan hendak membantunya bangkit. Sosok yang berubah menjadi lelaki bertubuh gagah, kulitnya bersih, rambut panjang yang indah dengan ikat kepala, serta kedua lengan yang diikat dengan tali, kini lebih terlihat seperti pendekar masa silam. Ia menatapku sambil membersihkan sisa-sisa lendir hitam yang menempel pada wajah tampannya. "Kemari." Ia menepuk-nepuk tanah lapang di sampingnya, mempersilahkan aku untuk duduk. Dalam batin aku terus bergumam, bagaimana bisa ia berubah menjadi makhluk menyeramkan yang tinggal di dalam air. Tatap mataku terus mengarah padanya yang masih diam memandang aliran sungai. "Ini wujudku yang sebenarnya. Apa kamu percaya?" Ia menatapku santai. Sementara aku bingung harus menjawab bagaimana. Jauh dari dugaan, sedikit tidak percaya juga. Makhluk yang tadi menyerang kini berubah menjadi laki-laki gagah perkasa. "Namaku Badang. Dahulu aku seorang pendekar yang tidak sengaja memakan ikan yang tercemar energi jahat di sini. Aku ingat sekali bagaimana ikan itu mengubah aku menjadi makhluk mengerikan." Kemudian ia bercerita tentang dirinya yang menjadi makhluk lain setelah memakan ikan. Aku menunjuk sebuah gumpalan lendir hitam beserta ikan berduri panjang di depan. "Ikan itu?" Ia mengangguk pasti. "Benar, aku merasa berdosa karena ulahku. Setiap pemancing di sini pasti hilang," ujarnya dengan raut wajah melas. "Hilang kemana?" Aku bertanya lagi. Rasa ingin tahuku begitu besar. "Aku memakan mereka. Tubuhku tidak bisa dikendalikan dan aku tidak ingin mengingatnya lagi." Ia tertawa dengan entengnya. "Terima kasih karena kamu merubahku kembali. Siapa namamu?" Ia pun bertanya. Kami seperti sedang berbicara santai sekarang. Kimboy, panggil aja Kimboy." Binar mata Badang menaruh sebuah harapan padaku. Aku merasa berguna setelah ia berterima kasih.
Seketika aku teringat, sudah lama aku tidak menolong seseorang karena asik mabuk-mabukan. Kalau begitu, izinkan aku jadi pengikut setiamu, Kimboy. Sebagai bentuk terima kasih, aku akan memberimu kekuatan besar. Tiba-tiba saja Badang mengutarakan keinginannya. Aku melotot tidak percaya. Gimana caranya? Aku bukan siapa-siapa. Tetapi Badang memaksa. Tanpa aba-aba ia menghilang berubah menjadi cahaya menyilaukan yang merasuk dalam tubuhku. Begitu aku merasakan gejolak yang menyakitkan, panas dan juga dingin, mampu mengejutkan perlahan rasa sakitnya semakin dalam. Aku meremat bebatuan yang ada di samping kanan dan kiri untuk menahan. Nafasku tersegal-segal. Aku menatap kedua telapak tangan setelah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pikirkan nanti, aku harus cepat kembali. Aku bangkit tapi mataku tidak sengaja fokus pada bebatuan yang aku remat tadi. Retak. Bagaimana mungkin bebatuan yang aku remat bisa retak? Aku tidak merasa memiliki kekuatan besar itu. Sambil berjalan aku terus memandangi telapak tangan dengan perasaan berbeda. Wah buset, apa aku ini kaiju? Sumpah keren banget. Tawa kecil lepas seiring langkahku dekat dengan gubuk. Kemana lagi langkah kami dibawa? Aku tidak tahu. Kami hanya mengikuti kemana Mbak Gendir pergi. Yang pasti tujuan kami terakhir adalah hutan terlarang. Bah, kita ke rumah Mbah Mutar lagi. Pertanyaan muncul dariku saat langkah kami tiba kembali memasuki sebuah palang kayu bertuliskan Desa Turabina. Itu adalah desa di mana Mbah Mutar tinggal. Kami kembali ke sana. Dari depan terdengar dengus nafas Mbak Gendir yang tersendat-sendat. Ia melirik pada kami. Mbah Mutar adalah sesepuh desa. Kita butuh bantuannya, balas Mbak Gendir. Tidak berselang lama kami pun tiba di sebuah rumah sederhana milik Mbah Mutar. Seperti siang tadi, ia menyambut dengan ramah bersama dengan beberapa gelas teh hangat yang dihidangkan Mbak Wulan, anak Mbah Mutar. Silakan tehnya, senyum Mbak Wulan menggiurkan, bahkan tehnya saja kalah manis. Kami duduk-duduk di halaman sambil menikmati angin segar, sehingga perbincangan kami lebih santai. Aku juga lebih tenang untuk menyiapkan mental sebelum masuk dalam hutan terlarang. Ngomong-ngomong, kamu yakin ingin mengembalikan benda itu, Arya? Di sela-sela desir angin pertanyaan yang memanas terdengar dari Mbah Mutar. Aku menyesap sedikit teh hangat sebelum menjawab. Saya yakin, Mbah, karena memang saya yang bisa mengembalikannya. Yakinku pada Mbah Mutar. Tapi sebenarnya masalah ini bukan tanggung jawabmu, tapi tanggung jawab gurumu, Arya. Apa sekarang kamu masih yakin mengembalikan benda itu untuk menyelamatkan gurumu? Lirikan Mbah Mutar membuatku tegang setengah mati. Yakin Mbah. Terus itu yang kamu bawa, coba saya lihat. Mbah Mutar segera menuding sebuah bungkusan kafan putih yang tergeletak di depanku. Keluarkan. Aku segera mengeluarkan benda yang terbungkus kain kafan, sebuah cincin milik Om Jais yang sengaja dititipkan. Jangan bawa, titah Mbah Mutar tiba-tiba. Wajahku melengos pada Mbak Gendir yang hanya mengangguk pelan. Kenapa tidak boleh dibawa? Mbah Mutar mendekatkan wajah, kemudian mengambil cincin beserta bungkusannya. Cincin ini bisa membahayakan kamu kalau dibawa, apalagi saat kamu melewati Goa Ronggo Kentir. Mbah Mutar memandangi cincin tersebut dengan teliti tanpa berkedip. Ia menuding-nuding kepada seluruh murid yang dibawa Mbak Gendir. Dan ingat, kalian ini tidak boleh ikut bersama Arya. Bahaya, bisa celaka. Cuma Arya yang boleh ke sana. Tegas Mbah Mutar sekali lagi. Seketika wajahku memelas. Nyaliku ciut setelah murid-murid Mbah Gendir dan Om Jais dilarang untuk ikut. Aku tidak bisa membayangkan sengeri apapun hutan itu kalau disuruh seorang diri. Di hadapanku pandangan Mbah Mutar berpindah dari batu yang ia genggam kemudian menatapku dalam-dalam. Wajah Mbah Mutar sangat serius seperti tengah menerawang. Tanpa berkedip, bibir tua Mbah Mutar bergumam kecil. Namun aku segera menunduk, tidak berani lama-lama menatap Mbah Mutar. Arya, selama ini kamu punya pendamping. Aku tersentak, seketika tubuhku lepas dari sandaran. Pendamping? Mbah Mutar mengangguk, matanya masih lekat menatapku. Ya, sang pendekar, Badang namanya. Benar kan dia pendampingmu? Helaan nafas lega keluar begitu saja sangat lepas sehingga tubuhku merasa lebih tenang. Aku kembali menyicip teh manis buatan Mbak Wulan semanis orangnya. Saya tidak sengaja bertemu dengannya, Mbah. Apa benar dia menjadi pendamping saya? Lalu apa yang bakal terjadi dengan saya? Mbah Mutar tampak berpikir sejenak.
Ia sedang menimbang-nimbang sesuatu yang harus diputuskan. Jangan takut, ada Badang yang ikut denganmu, dan karena niatmu baik dari hati yang bersih. Wajahku yang tunduk langsung berseri. Yang benar, Mbah. Aku sangat antusias serta tidak menyangka kalau Badang benar-benar bersamaku. Nyali yang tadi ciut langsung mencuat. Aku tidak takut untuk pergi seorang diri. Bagaimanapun sudah menjadi tugasku untuk membantu Om Jais. Hari masih terlalu pagi, rasa kantukku masih kental. Dari celah-celah jendela belum muncul cahaya emas yang menyembul. Sementara jam dinding sudah menunjukkan pukul 04.40 selepas waktu subuh. Meski sudah pagi, tapi tubuh ini masih meminta untuk merebah. Sajadah yang masih terbuka kembali aku lipat rapi. Sarung yang masih melilit pinggang sengaja aku biarkan. Rasa kantuk yang tidak tertahankan tiba-tiba mengantarku pada alam mimpi bersama Om Jais dulu. Awal dari petaka dimulai. Kini Om Jais berdiri di sampingku. Kami baru saja tiba di sebuah desa yang dihimpit hutan belantara. Desa Turahbina namanya. Tepat di belakang berdiri dua murid Om Jais yang ikut ia bawa. Aku masih ingat betul sebelum keberangkatannya bersama Om Jais, ketika duduk tahiyat akhir mendengar bisik-bisik tidak mengenakan. Di sela-sela desir angin waktu subuh yang mengusap tengkuk, bisikan itu tiba-tiba datang. Jangan ikut Boy, bahaya. Entah dari mana suara itu berasal. Ketika aku berpaling wajah, tidak ada siapa-siapa yang hadir di sekitar. Namun aku tidak peduli siapa juga yang bakal menolak upah besar secara cuma-cuma. Hanya sekedar bisikan saja tidak membuat niatku kendor. Pagi harinya aku tetap berangkat bersama Om Jais dan dua muridnya. Tibalah kami di desa Turahbina, kemudian melanjutkan perjalanan menuju tempat yang sebenarnya. Setelah 15 jam dari rumah Om Jais, kami pun sampai di pemberhentian terakhir. Hutan rimpang dengan pepohonan tinggi mengapit kami. Mataku saja tidak henti-henti berputar ketika kami benar-benar jauh dari peradaban. Arya, bantu Om cari batu keramat ya. Om Jais menepuk pundakku. Ia menampilkan senyum yang lebar. Aku sedikit kebingungan, bahkan di mulut hutan saja sudah mengerikan, terlihat gelap dan tidak ada cahaya yang bisa menembus ke dalamnya. Lalu bagaimana jika aku sendirian masuk ke sana? Aku tidak yakin akan kembali dengan selamat atau kembali hanya dengan nama saja. Harus Arya Om. Aku sedikit ragu tapi Om Jais kekeh dengan keinginannya. Tenang saja Arya, kalau berhasil bakal Om tambah deh upahnya 2 kali lipat. Tawaran yang menggiurkan tentu langsung mengusir rasa ketakutanku. Apalagi 2 kali lipat dari upah sebelumnya. Ya udah, Arya mau, tapi nggak bakal kenapa-napa kan Om? Di hadapanku Om Jais semakin meyakinkan. Aman Arya, sudah sana, ingat harus batu keramat. Ya sudah, ayo lanjut. Om Jais kembali mendahului, sedangkan aku dan dua muridnya berjalan di belakang. Kami memasuki hutan tersebut benar-benar tidak ada cahaya matahari yang masuk. Mungkin sekitar 1 kilometer jauhnya sampai kami melihat cahaya di ujung jalan. Hamparan tanah hijau dengan jerami yang bertumpuk di beberapa titik. Kami pun tiba di sebuah persawahan. Hati-hati, pematangnya kecil. Mataku segera tersanjung dengan keindahan yang disembahkan. Beberapa meter setelah kami berjalan melewati pematang, ada sungai kecil yang menjadi sumber petani mengairi sawahnya. Di atas sungai dibangun jembatan kayu yang ukurannya tidak lebih dari tubuh 2 orang. Di sekeliling kami banyak petani yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang mencangkul, menanam ubi, menanam padi, ada juga yang menanam jagung. Namun satu yang menyita perhatianku, seorang petani yang lahannya dekat dengan jembatan. Dari kejauhan, ia sudah memandangi kami tanpa berkedip. Bahkan ia bisa menanam padi tanpa menghiraukan formasi sebelumnya. Ia menatapku dalam-dalam sampai Om Jais dan 2 muridnya berlalu melewati jembatan. Saat kami beradu pandang, petani itu menggeleng, tapi aku tidak mengerti apa maksud dari sikapnya. Ketika aku melangkah ke atas jembatan, hendak menyusul Om Jais yang sudah di ujung, aku terjatuh. Kakiku ditarik dengan tangan penuh lumpur. Ternyata petani itu yang menarik sebelum Om Jais mendekat. Aku sempat merekam gerak bibirnya yang mengatakan, "Jangan ke sana." Namun ia segera berpaling, kembali fokus dengan pekerjaannya setelah Om Jais tiba. "Kamu kenapa?" "Nggak apa-apa Arya," tanya Om Jais. "Ada yang luka?" Aku tidak menghiraukan pertanyaan yang berturut-turut terucap dari bibir Om Jais.
Mataku masih lekat pada petani tadi yang kini berjalan menjauhi kami. "Nggak apa-apa om, aman aja." Aku bangkit, membenarkan bajuku yang kusut karena jatuh. "Tadi cuma kepleset." Aku beralasan agar Om Jais tidak bertanya lagi. Om Jais sebenarnya tidak peduli dengan kondisiku. Ia hanya membutuhkan aku untuk mengambil sesuatu. Mau bagaimana lagi, aku menurut saja karena upahnya yang diberikan. Setelah ia mengizinkanku untuk mencuci kaki, barulah kami melanjutkan perjalanan. Rasanya begitu jauh dan letih. Matahari juga terik karena berada tepat di atas kepala kami. Namun tidak lama kami menemukan pemukiman lagi. Aku tidak tahu kami berada di mana sekarang. Namun kumandang azan sudah terdengar. Aku segera meminta Om Jais untuk istirahat sebentar. Di sebuah musola kecil kami berhenti. Om Jais dan dua muridnya bersedia menunggu di luar. Sementara aku masuk ke dalam, menunaikan sholat zuhur berjamaah. Setelah terdengar azan, para petani berbondong-bondong datang. Mereka dengan penuh keringat, wajah yang lelah, aroma tubuh yang menyengat, menghambur di sisi musola, tempat untuk berwudu. Tetapi tidak kusangka ternyata mereka lebih siap menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Baju yang terkena keringat dan tanah mereka ganti. Ternyata para petani menyiapkan baju lain jika hendak beribadah. Barulah aku merasa tenang berada di sela-sela mereka. Ibadah yang khusyuk mengantarkan niat baikku untuk membantu Om Jais. Meski aku tidak tahu apakah Om Jais sendiri memiliki niat baik atau buruk tentang benda yang ia cari. Bukan jadi urusanku. Saat ini aku hanya butuh upah yang diberikan olehnya. Selepas sholat, beberapa petani kembali ke sawah. Beberapa juga masih duduk di musola, berdoa sambil menikmati dinginnya kipas alami dari angin sekitar persawahan. Di sampingku salah satu petani bertanya, "Saya perhatikan dari tadi kalian sudah jalan jauh, mau kemana?" "Mau ke alas untuk ngambil sesuatu, Pak." Perubahan raut wajah petani tersebut terlihat jelas. Ia langsung memandang khawatir. "Waduh, bukannya saya melarang atau tidak mengizinkan." Ia menoleh, memastikan tidak ada siapapun di dalam musola selain kami. "Minggu kemarin saya lihat ada orang yang pergi ke sana, tapi saya tunggu sampai keesokan hari, dia belum keluar dari hutan." "Terus siapa yang mengajak kamu, Nak? Ingin mencari apa?" Petani tersebut bertanya lagi. Tetapi dari pintu musola yang terbuka lebar, Om Jais sudah menanti dengan wajahnya yang garang. "Arya, cepat! Kamu itu ngapain sih?" teriak Om Jais dari luar. Aku langsung beranjak sambil melipat sarung. Kepalaku menyembul memperhatikan Om Jais. "Maaf Pak, saya harus pergi sekarang." Petani itu menoleh kepada siapa yang tengah menunggu di luar. Tatapan matanya mulai gusar. Pertanyaan tadi terjawab dengan sendirinya. Ia pun ikut beranjak, menepuk-nepuk pundakku sambil mengajak keluar. Ya, saya paham. Hati-hati di sana." Aku tidak sempat berterima kasih karena takut Om Jais tambah marah. Aku segera memakai sendal lalu menyusul Om Jais. Beberapa jam lagi menuju malam dan kami belum juga tiba di tempat yang menjadi tujuan. Entah sampai kapan Om Jais akan membawa kami berjalan. Hanya saja kini langkah kami tiba kembali di sebuah persawahan. Cahaya keemasan turun, berganti dengan gelap yang mengepung. Kakiku sudah terlalu lelah untuk dipaksakan berjalan. Kebetulan sekali di depan sana, di seberang jalan besar, ada sebuah gubuk yang cukup untuk kami beristirahat. "Om, udah malam, apa kita nggak istirahat dulu?" Dengusan nafas kasar terdengar dari Om Jais yang berjalan di depan. "Ya, kita istirahat dan bermalam di gubuk itu." Sebelum malam semakin larut, kami sudah beristirahat lebih dulu di atas gubuk. Kusebut gubuk tersebut cukup luas, bahkan untuk kami saja masih ada sisa. Udah masuk waktu maghrib, Arya sholat dulu. Aku beranjak hendak mengambil wudhu dari keran air yang ada di samping gubuk. "Om gak sholat?" Tanyaku kembali menduga bahwa Om Jais akan ikut sholat karena sudah mengeluarkan sebuah gelang tasbih dari tasnya. Namun Om Jais segera menyangkal sambil mengibas-ngibaskan tangan. Udah, sholat saja sendiri, gak usah ngurusin Om." Ia menolak, kemudian fokus pada sebuah gelang tasbih yang diputar pada ruas-ruas jarinya. Bibir Om Jais bergetar, ia bergumam seperti sedang zikir, tapi tidak memperdulikan aku yang hendak mengambil wudhu. "Ya udah deh, kalau gak mau." Aku menepis sesuatu yang tidak harus kupikirkan, terutama tentang Om Jais. Setelah selesai mengambil wudhu, aku segera melaksanakan sholat. Tidak lupa juga berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Rasanya ingin mengaji, tapi segera aku urungkan setelah melihat tatapan buas Om Jais. Akhirnya kami bermalam sekaligus untuk melepas penat di atas sebuah gubuk. Kata Om Jais, kami akan berangkat keesokan pagi agar tiba di hutan tidak terlalu sore. Suara deras air mengguyur pepohonan. Bau semerbak tanah basah berhasil menggugah kami yang masih terlelap. Pagi yang terasa dingin, ditambah karena hujan sehingga aku gemeteran. Mataku sedikit demi sedikit terbuka, memperhatikan Om Jais dan murid-muridnya masih tertidur pulas. Gara-gara hujan, tidur mereka tambah pulas. Aku memaksa diri bangkit untuk menunaikan sholat subuh. Selesai menunaikan sholat subuh, barulah Om Jais dan murid-muridnya benar-benar bangun. Kami duduk melingkar kemudian memakan bekal yang kami bawa sambil berbincang lagi mengenai hutan tadi. Aku asik menyimak ucapan Om Jais sambil melumat makanan. Makan dulu Om, Arya bawa roti lagi. Aku mengulurkan sebungkus roti. Seketika tanganku ditepis. Om Jais mengambil tas selempang rajut yang ia sembunyikan di balik badan. Tangannya merogoh masuk ke dalam tas. Ia mengambil sebuah bungkusan kain kafan dan telur ayam kate hitam. Kemudian ia buka bungkusan tersebut. Rupanya sebuah cincin. Aku terperajat sontak mundur beberapa senti dari Om Jais. Rasa heranku kian mereka saat itu juga. Itu cincin apa? Buat apa Om? Tanyaku terbata. Terus telur ayam itu buat apa? Om Jais melirik sinis ke arahku. Ia kembali memasukkan bungkusan cincin dan telur ayam itu. Bukan apa-apa. Ia sibuk berbisik pada muridnya sekarang. Kenapa dibawa kalau bukan apa-apa? Makanan yang sudah penuh dalam mulut membuat suaraku begitu tidak jelas. Om Jais menoleh lagi. Alah, sudah habiskan dulu makananmu itu, biar kita bisa lanjut jalan. Aku diam, mencoba cepat menghabiskan makanan. Sementara itu, hujan sudah reda. Kini tempat pemberhentian kami tertutup kabut tebal. Aku segera mengira-ngira kemungkinan jalanan yang kami lewati juga sama. Setelah selesai makan, kami bersiap-siap. Aku memasukkan barang-barang seperti sajadah, sarung, dan sebotol air yang selesai aku teguk. Kami melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang sudah bugar. Tidak lama dari tempat pemberhentian, akhirnya kami tiba di sebuah mulut hutan rimpang yang masih tertutup kabut tebal. Meski sela-sela kumpulan asap putih masih mengepung, tapi dari dalam hutan mulai tampak secercah cahaya matahari yang hendak mengusirnya. Kalian tunggu di sini, jangan sampai masuk menyusul aku dan Arya ke dalam. Apapun alasannya jangan masuk, hanya aku dan Arya saja, mengerti? Gertak Om Jais mengingatkan pada murid-muridnya untuk tidak menyusul kami. Di sisi lain aku merasa semakin ragu, mengapa hanya aku dan Om Jais saja yang masuk. Entahlah, pertanyaan itu hanya bersarang di benakku tanpa tahu jawaban yang pasti dari Om Jais. Setiap aku bertanya, ia selalu mengalihkannya. Perjalanan kami dari mulut hutan dimulai. Melewati tumpukan dedaunan kering yang menjadi permadani. Sekitar 2 jam lamanya kami berjalan hingga hutan rimpang sebelumnya berganti dengan hutan karet. Namun tidak aku sangka, di tengah perjalanan kami kembali diguyur hujan begitu deras. Kami berlari menerabas derasnya hujan, tetapi mataku berputar-putar melihat keindahan hutan karet yang ditata sangat rapi oleh pemiliknya. Aku memelankan langkah, toh sudah basah kuyup semua. Namun sekejap mataku langsung terfokus pada langkah Om Jais yang terdengar buru-buru. Sepatu kulitnya menggesek dedaunan kering sehingga menimbulkan suara kencang. Om, mau kemana? Mataku memincing mencoba menebak kemana Om Jais akan pergi. Di seberang sana dekat dengan pepohonan karet lainnya, ada satu rumah yang berdiri. Tadinya aku mengira rumah tersebut adalah tempat beristirahat kalau saja pekerja hutan karet lelah. Akan tetapi dugaanku salah ketika Om Jais melihat ke arahku, namun dengan tatapan kedua matanya melotot. Sial. Aku memandangi Om Jais keheranan. Wajahnya cemas seketika itu juga. Dan benar saja, dari balik pintu rumah tersebut tiba-tiba seorang kakek tua dengan mata sayu keluar. Rambutnya jarang-jarang, kumis dan jenggotnya putih tidak terlalu panjang. Ada tamu rupanya, saut kakek tersebut. Berkunjung ke hutan kehujan-hujan begini, silakan cu, silakan masuk dulu. Ajak kakek tua tersebut mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Tapi Om Jais tetap diam tidak berkutik. Aku membisu begitu lama sambil membatin, bagaimana bisa kakek tua ini tinggal seorang diri, bahkan rumahnya jauh dari peradaban. Di luar hujan lebat cu, kalian ingin kemana?
Mendengar pertanyaan tersebut barulah Om Jais tersentuh. Ia gelagapan meraup wajahnya yang sudah banjir air hujan. Hanya lewat saja tadi, kebetulan ingin melihat-lihat hutan karet di sini. Tapi tatap mata kakek tersebut seolah tahu niat Om Jais bukan untuk melihat-lihat hutan karet. Ya sudah, meneduh saja di dalam, kalian sudah basah kuyup. Ah, tidak usah, ini gara-gara hujan sialan, perjalanan kami jadi terhambat. Om Jais menolak mentah-mentah, kemudian meracau menyalahkan hujan yang tiba-tiba saja datang kembali. Tatap mata sayu kakek tua itu seolah bermakna dalam. Ia menggeleng pelan, bibirnya yang kering mulai bergumam. Sehebat apa kamu hingga menyalahkan kehendak Tuhan? Hujan datang memberi rahmat. Manusia sepertimu baru berilmu rendah sudah bersifat langit. Aku tersentak, mataku melotot karena terkejut mendengar ucapannya. Sesaat kemudian tanganku ditarik masuk ke dalam. Ayo, kamu saja yang masuk anak muda, biarkan dia di luar. Ajaknya yang tiba-tiba saja tidak senang dengan perkataan Om Jais tadi. Bah, di rumah sendiri? Aku bertanya sembari memperhatikan perkakas-perkakas tua milik kakek tersebut. Tidak terurus dan debu dan sarang laba-laba di sudut-sudut rumah. Assalamualaikum, sahutku. Ucap salam diiringi langkah kaki masuk ke dalam rumah kakek tersebut. Namun anehnya kakek tua itu hanya melirik ke wajahku sambil senyuman kecil, tanpa menjawab salam dariku. Sebuah gagang sulak terlihat tergeletak di atas meja juga berdebu. Seketika itu juga aku mengambil kemudian mengibaskannya sehingga debu-debu itu pergi. Perkakas-perkakas seperti ini kalau tidak dirawat dengan baik bisa cepat rusak, Mbah. Apalagi Mbah tinggal sendiri, pasti bakal membutuhkannya. Gagang sulak itu meraih permukaan yang tertutup debu serta sarang laba-laba. Duduklah dulu, kenapa malah kau yang membersihkan? Aku menoleh pada kakek tua yang tersenyum. Sebagai tanda terima kasih karena sudah mengizinkan meneduh, ucapku basa-basi. Aku pun duduk di hadapannya. Secangkir teh hangat sudah dihidangkan, siap untuk menghangatkan badan setelah diguyur hujan. Kau dari tadi memperhatikan aku, sepertinya heran ya? Tanya kakek kemudian. Aku langsung memalingkan wajah kepada kakek tua tersebut, hanya mengangguk kemudian menjawab dengan lirih. Ya, saya cuma heran kenapa kakek tinggal di sini sendirian. Ia tertawa puas menampakkan gigi-giginya yang putih rapi. Di usianya yang sudah senja, ia tampak sehat bugar. Biarlah itu menjadi urusanku. Ya cu, panggil saja aku Mbak Reso. Ia mengenalkan diri. Aku tersenyum senang, uluran tangan aku berikan. Saya Arya, Mbah. Di luar hujan masih terdengar deras, malah disertai badai karena terdengar suara angin yang berputar. Aku sontak menoleh ke belakang memikirkan bagaimana keadaan Om Jais di luar. Sudahlah, jangan dipikirkan, biar dia menanggung ucapan buruknya. Namun kekhawatiranku tidak sirna juga. Tapi di luar hujan lebat sekali, Mbah. Pasti dingin juga karena anginnya kencang. Mbak Reso tertawa sekali lagi. Aku heran, mengapa orang seperti kamu mau mengikutinya? Kau berbeda, sangat berbeda Arya. Berbeda gimana, Mbah? Kami larut dalam perbincangan selayaknya kakek dan cucu. Aku dibuat nyaman di sana, entah mengapa seolah aku sedang berbicara dengan Ki Wiryo. Kopi hitam dalam cangkir Mbak Reso tinggal setengah. Ia berbincang sambil sesekali menyesapnya. Ya, kau masih suci, memiliki hati yang bersih. Aku harap kau tidak mengikutinya sampai jauh, takut mencelakaimu. Aku menggeleng dengan sudut-sudut bibirku yang tertarik. Tidak, Mbah, saya bukan orang yang demikian. Aku membalasnya karena merasa kurang pantas mendapat pujian seperti itu. Mbak Reso berdehem. Ya, terserah kau saja ingin bilang apa. Tapi memangnya benar, kalian hanya ingin melihat hutan karet? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab. Ingin rasanya kejujuran itu aku utarakan, tapi tertahan di kerongkongan. Aku mengangguk berkali-kali. Iya benar, Mbah, benar. Seolah merasa berdosa telah berbohong pada Mbak Reso yang sudah menerima dengan baik. Ya sudah, hatiku tenang kalau benar kedatangan kalian bukan dengan maksud lain. Aku langsung tertunduk, bibirku melipat ke dalam. Sesekali aku mencuri-curi pandang kemana saja untuk mengalihkan pembicaraan yang menurutku berbahaya. Apalagi sepertinya Mbak Reso menyadari kedatanganku dan Om Jais bukan ingin melihat-lihat kebun karet, melainkan untuk mencari sesuatu.
Di sudut rumah Mbak Reso, sebuah jam dinding masih bergerak dengan akurat. Waktu sudah menunjukkan tengah hari, yang mana aku harus menunaikan ibadah sholat. Aku beranjak segera meminta izin kepada Mbak Reso. "Mbah, sudah zuhur, apa saya boleh numpang sholat?" Mbak Reso tersenyum semakin lebar. "Kau memang anak yang baik, Arya. Silakan, silakan. Kau lurus saja ke dalam sana, ada tempat wudhu dan sholat." Aku mengangguk. Buru-buru mengambil sarung kemudian menyusuri rumah tersebut. Keran air sudah dinyalakan. Air suci segera menyentuh kulitku yang semula sudah basah karena hujan. Seger sekali airnya. Aku segera melilitkan sarung sehingga menutup celanaku yang sudah setengah kering. Siang yang cukup terang, tampaknya hujan di luar juga berangsur-angsur mereda. Aku segera menunaikan ibadah sholat sebagaimana mestinya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Aku meminta dengan segenap perasaan yang ikhlas kepadanya, berupa pertolongan jika saja niat di antara kami memang buruk. Setelah selesai sholat dan salam, kakiku bersila, bibirku bergumam sambil berdoa. Di sisi lain, aku mulai mencium aroma-aroma yang tidak asing. Bau kasturi. Aku mengendus-ngendus mencari dari mana bau semerbak itu berasal. Seolah tahu apa yang sedang kudapati, dari luar Mbak Reso memekik disertai perintah. "Arya, kau mencium bau kasturi, bersikir dan sholawatlah." Aku mengiyakan, kemudian melanjutkan dengan zikir beserta sholawat. Namun di sela-sela zikir yang keluar dari bibirku, seolah diaminkan seseorang. Entah mengapa aku merasa di belakang sangat ramai. Banyak yang ikut berzikir dan bersolawat dari tadi. Bahkan suara-suara anak kecil yang berlalu lalang di telinga. Akan tetapi, ketika aku menoleh tidak ada siapa-siapa dan suara ramai tiba-tiba senyap. Tengkuku mulai disentuh sejuk, merinding sekujur badan. Aku berjingkat segera melimpat sarung, lalu keluar terbirit-birit. Suara teriakanku sedikit tertahan, tapi Mbak Reso tahu kalau aku ketakutan. Ia masih duduk di tempat semula, kemudian tertawa melihat aku tiba-tiba berlari dengan raut wajah pucat. "Mbah, di dalam ada... Tidak tahu apa yang ingin aku katakan, seperti ada yang membungkam sehingga aku tidak bisa bersuara. Mbak Reso tertawa lepas. Sudah, sini duduk kembali." Aku berjalan kecil lalu duduk lagi sambil meminum secangkir teh hangat untuk menenangkan. "Tadi itu apa, Mbah? Di dalam ada banyak suara, ramai sekali." Akhirnya aku bisa mengutarakan sesuatu yang mengejutkan. "Sudah biasa mereka begitu, mereka ingin belajar darimu," ucap Mbak Reso dengan entengnya. "Belajar, Mbah?" Jelas aku semakin terkejut mengapa Mbak Reso seolah terbiasa dengan hal-hal menakutkan seperti tadi. "Mereka, Mbah? Mereka siapa? Setan di sini banyak." Mbak Reso tersenyum mendengar pertanyaan konyol itu. "Ya, mereka memang tinggal di sini menemani Mbah. Maka kalau kau bilang aku tinggal sendiri itu salah." "Berarti memang benar mereka itu setan?" Setengah tidak percaya, bahkan aku tidak bisa membayangkan bagaimana ngerinya ketika malam tiba. "Mereka bersikap ramah kalau ada tamu baik yang datang. Beda lagi kalau tamunya mempunyai niat jahat. Makanya aku bilang kau itu masih suci dan bersih hatinya. Sekali lagi aku katakan padamu, Arya, kau membuatku kagum. Walau aku baru saja melihatmu, belum tahu bagaimana sifatmu, kau memang manusia yang baik." Aku menunduk lagi. Kali ini tidak bisa menutupi senyum lebarku. Saya masih belajar. Bagaimanapun saya pernah berbuat buruk juga. Manusia kan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu, kau masih berarti bersih karena mau mengakui serta berubah dari kesalahanmu yang lalu, Arya. Mbak Reso beranjak dari duduknya. Ia menghabiskan secangkir kopi yang tersisa beserta ampas di dalamnya. "Adab selalu lebih tinggi dari segalanya. Tapi adab tanpa ilmu juga tidak berguna. Teruslah berbuat baik, Arya. Menolong siapa saja yang berhak ditolong." Mbak Reso duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk pergi. "Kau akan mendapat amanah besar. Kehadiranmu sangat dibutuhkan dan aku harap kau tidak terjerumus lagi dalam lubang kesesatan." Aku terdongak mendengar ucapannya. Mbak Reso seolah sudah mengerti dosa apa yang aku perbuat selama ini. Ketika perkataan itu selesai, hatiku diremas begitu kencang. Aku menangis sesegukan di hadapan Mbak Reso. Ia menyadarkan aku serta menguatkan niatku untuk kembali menempuh jalan kebaikan. Baik Mbah.
Arya simpan semua pesan dari Mbak Reso. Sementara Mbak Reso hanya memandangi aku yang tengah menangis. Selesaikan dulu tangismu itu. Aku akan memanggil orang yang kau bawa. Kini Mbak Reso benar-benar beranjak. Ia berjalan ke depan lalu membuka pintu untuk seseorang yang masih menunggu. Saat pintu terbuka lebar, semua asap putih masuk dengan bau khas tembakau. Aku segera beranjak juga menghampiri Mbak Reso. Silakan masuk, tapi matikan dulu rokokmu itu. Tita Mbak Reso sambil menunjuk sebuah putung rokok yang belum habis di jari Om Jais. Om Jais menyembulkan kepala, melihat ke dalam rumah Mbak Reso dengan tatapan kikuk. Sekali lagi ia menghisap rokoknya, kemudian menyemburkan asap putih tebal. Tidak perlu, di dalam sangat ramai. Mataku melotot tidak percaya sambil terus menoleh ke dalam. Bagaimana mungkin Om Jais tahu kalau di dalam ramai, padahal yang mengalami keanehan baru aku. Sementara di hadapanku Mbak Reso tertawa puas. Ia geleng-geleng kepala setelah mengetahui bahwa Om Jais bisa melihat, bahkan merasakan keberadaan mereka yang ada di dalam. Matikan rokokmu, nanti mereka terganggu. Mbak Reso mengingatkan sekali lagi, tapi tidak diindahkan oleh Om Jais. Om Jais terus menyembulkan asap rokok tebal yang baunya benar-benar melekat di hidungku. Sesaat kemudian aku tersadar bahwa Om Jais bukanlah orang biasa, sebab ia bisa merasakan atau mungkin melihat keberadaan mereka yang tidak kasat mata. Aku pun mulai berpikir, tidak mungkin orang biasa sampai memiliki murid yang setia berguru kepadanya. Hal tersebut semakin menguatkan dugaanku kalau sebenarnya Om Jais punya ilmu. Om, hujan sudah reda. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan daripada menunggu di sini. Aku memberanikan diri menegur Om Jais yang menyalakan rokok lagi. Sudah berapa putung yang dibuang? Sedari tadi sambil menunggu ternyata Om Jais menghabiskan rokok yang ia bawa. Kutatap wajah Mbak Reso yang sudah naik pitam. Ia kembali masuk ke dalam meninggalkan aku dan Om Jais di luar. Gak enak sama pemilik rumah Om, kan sudah diingatkan jangan merokok. Alah, kamu tahu apa? Jangan pedulikan aku. Pedulikan saja niat kita ingin pergi kemana. Dari dalam suara Mbak Reso kembali mendekat kepada kami. Ia menggenggam sebuah kendil yang tampak berat berisi air. Kemudian menyiramkannya pada Om Jais yang masih merokok tidak kenal tempat. Silakan masuk, rokoknya sudah mati. Aku dibuat heran dengan Mbak Reso. Perlakuan yang baru saja dilakukan ke Om Jais sangat tidak wajar. Tapi apa daya, dalam hatiku sedikit tertawa dengan kejadian tersebut. Baju Om Jais yang semula kering kini basah kembali karena siraman air dari Mbak Reso. Om Jais melempar putung rokok yang mati, kemudian meludah sebagai bentuk rasa kesalnya. Aku berada di antara dua api yang hendak membara. Wajah Om Jais yang memerah menandakan ia marah, sedangkan Mbak Reso tampak lebih tenang dari Om Jais. Kurang ajar, apa urusanmu? Kenapa mengusik ketenanganku? Bentak Om Jais sembari menuding wajah Mbak Reso. Bukan salahku, kau sudah aku ingatkan. Kau memang manusia yang bersifat langit. Mbak Reso ikut membantah. Di sisi lain aku mencoba menenangkan Om Jais yang seperti kesetanan. Jari-jarinya itu bergerak tidak beraturan, seperti bersikir. Seketika itu juga aku teringat di perjalanan kemarin. Saat Om Jais menyuruhku sholat, ternyata Om Jais meraga sukma. Jangan lakukan itu di sini. Sialan kau kakek tua. Om Jais memejamkan mata sambil bergumam. Aku tidak tahu apa yang sedang ia ucapkan, tapi aku tatap Mbak Reso juga menantang. Mbak Reso sedikit merintih. Ia menjulurkan telapak tangannya kepada Om Jais. Siapa kau sebenarnya? Dengan lancang kau berbuat semaumu. Sementara itu Om Jais tertawa licik. Kakek tua sepertimu lebih pantas dikubur dalam-dalam biar tidak mengacau urusanku. Om Jais semakin menantang Mbak Reso. Namun jauh dari dugaanku, uluran tangan Mbak Reso seperti menghentak dada Om Jais. Sebuah tenaga dalam sepertinya berhasil menembus organ lunak Om Jais yang lalai. Om Jais merintih. Ia meremat perut dengan kedua tangannya. Sebuah pertarungan yang tidak aku mengerti dari mana perantaranya. Aku kebingungan sekarang karena tidak bisa melihat seperti apa bentuk hal yang menyerang Om Jais. Entah seperti pisau, panah, atau bahkan tombak. Om Jais, bangun. Lebih baik Om minta maaf daripada semakin parah. Aku yang panik segera menggenggam lengan Om Jais yang terduduk kesakitan. Di hadapan kami Mbak Reso semakin mendekat tapi masih bergumam sambil menjulurkan tangan. Manusia jika memiliki ilmu tidak seharusnya digunakan untuk hal-hal yang buruk.
atau ilmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Barso membentuk kedua jarinya yang kuat sebagai mata pisau. Ia menghunus ulu hati Om Jais yang tidak bisa bangkit untuk menyerang kembali. Om Jais semakin berteriak. Sakit, sakit. Tiba-tiba saja tubuhnya melemah. Berkali-kali Om Jais berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Aku hendak membantu tapi dicegah oleh Barso. Biarkan Arya, biarkan dia menanggung akibat karena sudah semena-mena. Wajahku terdongak kepada Barso yang meminta untuk menjauh dari Om Jais. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain mengiyakan. Om Jais memuntahkan isi perutnya. Darah merah yang kental beserta duri-duri tajam yang entah masuk dari mana membuat mataku melotot tidak percaya. Apalagi saat Om Jais tampak kesakitan mencabut satu persatu duri yang tertinggal di kerongkongannya. Barso pun tertawa. Ia mengulurkan tangan hendak membantu Om Jais bangkit segera. Aku hanya membalikan seranganmu, bangunlah. Plak. Om Jais bangkit dengan meremat leher Barso kuat-kuat. Kurang ajar kakek tua bau tanah. Ia membanting tubuh Barso ke atas tanah sampai berbunyi seperti dentuman saking kerasnya. Barso! Teriakanku tidak sampai. Om, sudah, jangan dilanjutkan. Tapi aku sadar laranganku tidak mungkin didengar. Namun aku juga tidak bisa membiarkan Om Jais melakukan kekerasan. Apalagi kepada Barso yang sudah menerimaku dengan baik di sana. Aku segera mencekal tangan Om Jais kuat-kuat, tidak peduli apakah aku akan dibanting atau dibunuh. Tatapan mata Om Jais mengintimidasi agar aku tidak ikut campur. Akan tetapi, jika dibiarkan, kedatangan kami bisa membunuh Barso. Aku menggilir tangan Om Jais tanpa sadar sehingga ia kembali berteriak kencang sambil mengumpat-ngumpat kepadaku. Kurang ajar, kenapa kamu malah melawan Om? Harusnya kamu membantu membunuh kakek tua ini. Kurang ajar kamu Arya. Arya, lepaskan. Barulah perintah Barso berhasil menghentikan niatku untuk mematahkan tangan Om Jais saat itu juga. Om Jais terengah-engah, ia memandangku dengan dendam sekarang. Ia mulai berjalan meninggalkanku lebih dulu. Ia semakin jauh, sementara aku masih sibuk membantu Barso untuk bangkit. Bah, tidak apa-apa. Aku memapa tubuh tua renta Barso. Barso hanya tersenyum, berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadaku. Jangan pedulikan aku, susul dia sebelum jauh. Kamu bisa kehilangan arah pulang kalau terlalu lama. Yang penting saya pastikan Mbah masuk ke dalam dan tenang. Maafkan guru saya sudah berbuat semena-mena sampai melukai. Wajahku tertunduk dalam karena merasa malu serta bersalah. Namun Barso berkali-kali meyakinkan bahwa yang terjadi barusan bukan menjadi tanggung jawabku. Ia kemudian berpesan sambil memberikan sebuah gelang bermanik bundar. Teruslah berbuat baik Arya, menolong orang lain tidak akan membuatmu susah. Aku hanya mengangguk, lalu menciumi tangan Barso. Baik Mbah, terima kasih banyak sudah menerima saya dengan baik dan gelang ini. Benda yang diberikan Barso sudah mengikat pergelangan tangan kiriku. Pakai saja, kamu bakal membutuhkannya, ucap Barso kemudian menepuk pundak. Pertemuan kami secara tidak langsung membuatku tersadar akan segala sifat manusia yang bisa saja berubah jika memiliki keinginan. Namun yang terpenting, sebuah adab lebih tinggi dari segalanya, tapi adab tanpa ilmu juga tidak berguna. Sebelum jauh, aku menyusul Om Jais dengan berlari. Entah apa yang akan kami hadapi di depan nanti, kuharap bukanlah suatu yang akan membahayakan kami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.